على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سادة الكرام الأساتذة والأساتذة بالخصوص المكرم فضيلة الكرام Al-Habib Ja'far Siddiq Al-Hadi selaku pembimbing dan murabbi dalam majelis ta'lim Rawdatul Jannah yang kami hormati, yang kami muliakan, Dewan Pengurus Yayasan Pesantren Nurul Qamar, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Aprizal Libai SH, Al-Mukarram Bapak Muhammad Aprian Zaman, Al-Mukarram Bapak Muhammad Abdul Rahman, bersama bapak-bapak, adik-adik, kawan-kawan jamaah Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan nikmatnya, manisnya berdiam di dalam rumah takwa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Mari kita kirimkan Al-Fatihah, kita khususkan kepada pengarang kitab ini dan seluruh orang-orang yang diambil kata-katanya, diambil hikmahnya dan dituliskan di dalam kitab ini, yakni kitab Sahih Ibad, kepada Hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, dan juga kitab yang disyarah yakni dari Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Nafa'ana Allah bi'ulumihim syai'un billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita sampaikan makalah yang ke-17, yakni tentang orang yang mampu mengendalikan dirinya dengan menjadikan akal pikirnya sebagai panglima, sebagai raja di dalam kerajaan di tubuh dan badannya, sementara nafsu dan syahwatnya menjadi suruhan, bawahan yang diperintahkan, yang dikendalikan oleh akal pikiran. Maka dalam kalimat atau kalam hikmah itu dikatakan tuba, akan mendapatkan begitu banyak kebaikan bagi orang yang menjadikan akal pikirannya sebagai pimpinan dalam dirinya. Sedangkan bagi mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai pimpinan dalam dirinya, nauzubillah, di sini dikatakan wawail, kecelakaan yang sangat banyak, kerugian yang akan banyak diderita bagi orang yang menjadikan nafsu syahwatnya sebagai pimpinan atau sebagai pengendali dalam dirinya. Sekarang kita masuk makalah yang ke-18. Tulisannya panjang, tapi maknanya sangat penting, perlu kita tuntaskan malam ini, berkenaan dengan bagaimana menggunakan akal pikiran kita untuk memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang hari kiamat, memikirkan tentang apa-apa yang harus kita yakini, kita imani di dalam agama kita ini. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ats-tsaminata asyrata, maqalah yang ke-18. Qila, dikatakan, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu fayaqbal an-nasihata wa yakhsha laha, wa man taraka al-harama bil mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akala al-halala saffat fikratuhu ala masnu'atillahi ta'ala ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'da al-mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Sampai di situ dulu, saya ulangi.
Wal maqalah tsaminata asyrata, maqalah yang ke-18, qila dikatakan man taraka dzunuba, barang siapa yang mampu meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, maka akan tumbuh kembang, semerbak subur hati orang yang mampu meninggalkan dosa. Mengapa orang yang mampu meninggalkan dosa akan tumbuh kembang hati, budi nuraninya akan tumbuh sehat? Karena fayaqbal an-nasihata, fayaqbaluna an-nasihata wa yakhsha'u lahu. Dia orang yang membuang dosa, menghindari dosa, pastilah dia akan menerima nasihat dan membuat tenang jiwanya. Maka orang-orang yang meninggalkan dosa, baik zahir, batin, besar, kecil, semuanya ditinggalkan, pastilah akan tumbuh kembang kolbu, nuraninya, jiwanya, mendekati kesempurnaan insan yang sempurna atau insan kamil. Maka di sini dikatakan kita harus meninggalkan dosa. Mengapa? Karena dosa itu mengotori jiwa kita, mengotori hati kita. Kata Imam Ghazali, hati itu ibarat cermin. Ketika cermin itu benderang, bersih, maka apapun yang tampak di cermin itu akan dipantulkan sebagaimana sesuatu yang tampil di depannya. Karena cermin itu bersih, memantulkan cahaya dengan sempurna. Kalau yang tampil di depan cermin itu belaga, maka yang keluar di cermin belaga. Kalau yang datang menghampiri cermin itu jelek, maka yang tampil juga jelek. Maka orang yang hatinya bersih pasti akan selamat dari ujian persahabatan, ujian dosa. Mengapa? Karena hatinya akan senantiasa mengingatkan ini kotor, ini rusak, ini jahat. Nah, berbeda dengan hati yang bergelimang dengan dosa. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu diibaratkan seperti kaca yang berbintik-bintik hitam kusam. Meskipun yang tampil di depan kaca itu cantik, tampan, rupawan, belagaknya mana menbekaco di depan kaca yang buram, kaca yang kusam, masih keborok pula di depan kaca yang kusam itu. Begitu juga orang yang buruk rupa, ketika berkaca di depan cermin yang kusam tidak tampak keburukannya. Kenapa? Karena memang kacanya kusam. Maka orang yang bergelimang dengan dosa dikhawatirkan akhirnya dia tidak bisa lagi membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Mengapa? Karena cermin hatinya tidak lagi dapat memantulkan kebenaran itu benar, kesalahan itu salah. Maka sebelum kita bercerita tentang orang lain, mari kita perbaiki diri kita bersihkan jiwa kita dari dosa. Niscaya hati ini adalah merupakan firman Allah yang suci, hati ini adalah kalam Allah yang suci. Hikmah Allah yang suci yang ditanamkan di dalam diri kita. Kalau kita gunakan itu, selamatlah kita di dunia sampai nanti di akhirat. Hati inilah sebagai penimbang, penasehat bagi diri kita. Nah, agar dia tumbuh kembang sempurna menjadi cermin yang cemerlang, maka kita perbaiki dulu diri kita dengan meninggalkan dosa. Itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan, wa man tarakal haram, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram. Kalau tadi kan meninggalkan dosa, kalau di sini meninggalkan perkara yang haram. Apa dimaksudnya? Fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima, dalam urusan barang-barang yang dimakan dan dalam urusan pakaian yang dikenakan. Jadi menjauhi barang-barang yang dilarang oleh Allah, baik dalam urusan makan ataupun pakaian. Pakaian bukan cuman baju, celana, bukan cuman kain yang melekat di badan, tapi perhiasan itu pakaian, kendaraan itu pakaian, rumah tangga itu pakaian. Kalau seandainya memang kita tahu itu haram, itu mendatangkan mudarat, maka kita harus jauhi semua yang kita gunakan, yang kita ambil manfaatnya. Kalau memang haram, kita harus menjauhi. Mengapa? Karena penting sekali di sini dikatakan. Kemudian wa akalal halal, dan kemudian setelah dia meninggalkan perkara makanan, minuman, pakaian yang haram, maka dia berbalik
Melawan arah dari itu adalah memakan makanan yang halal, memakai pakaian yang halal, menggunakan semua benda yang halal untuk mengambil manfaat dari barang yang halal. Apa manfaatnya? Safat fikratu, maka akan jernih pikirannya, akan terang benderang hati dan pikirannya, sehingga dia akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Di sini dikatakan apa? Ala masnu'atillahi ta'ala. Di antara pikiran yang harus jernih, terang benderang, memikirkan tentang ciptaan Allah, makhluk Allah yang adalah yang menjadi pertanda, yang menjadi dalil ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut. Memikirkan tentang makhluk yang menjadi dalil, menjadi tanda bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan manusia setelah manusia mati. Jadi mohon maaf, kita ini kadang-kadang ketika menghadapi kematian baru teringat dengan mati, baru berpikir tentang akhirat, baru berpikir tentang kubur, baru berpikir tentang alam barzakh, sehingga kita taubat, kembali taat kepada Allah. Tapi kalau lewat dari kematian, dapat nikmat, jarang terkenang dengan kubur. Kapan lagi senang? Kapan lagi dapat rezeki? Jarang terkenang dengan akhirat. Kadang-kadang malah lupa, malah lalai. Mengapa? Karena sesuatu yang Allah berikan, sesuatu yang Allah ciptakan tadi justru menghalangi kita untuk ingat kepada Allah, menghalangi kita untuk semakin yakin tentang kekuasaan Allah. Nah, rumusnya adalah jauhi barang-barang yang haram. Mengapa? Karena kalau kita makan, kita minum, kita pakaian kita dari barang-barang yang haram, kata Rasulullah dalam salah satu hadis qudsi, bagaimana mungkin orang itu akan menghadapku, kata Allah, dalam keadaan muka seperti buram karena pasir, datang dalam perjalanan jauh, badannya kotor, meminta ta'awwah, minta tolong kepada Allah, minta kabulkan keinginannya, minta kabulkan hajatnya. Bagaimana mungkin akan dikabulkan sementara makannya masih makanan yang haram, pakaiannya masih pakaian yang haram. Jadi kalau memang kita mengharapkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, dikabulkan semua hajat dan keinginan kita, jauhi barang-barang yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai masuk ke dalam badan kita. Mengapa? Karena akan memperkeruh pikiran kita. Sesuatu yang tampaknya enteng bagi orang lain, gara-gara pikiran kita keruh, suntuk gitu, kepentok gitu, rasanya tidak ngerti lagi jalan keluar. Tapi ketika pikiran kita terang benderang, pikiran kita jernih, sesuatu yang kata orang lain berat, kata orang sulit, orang lain memandangnya sulit untuk menjadi jalan keluarnya, Allah beri petunjuk dengan kejernihan pikiran kita tadi, sehingga kita selalu mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pikiran kita sudah kita bersihkan lebih dahulu dari perkara yang haram. Perkara yang haram inilah yang harus kita hati-hati. Apalagi kalau nak dijumakan ke anak, bini, keturunan. Bukan berarti kita boleh makan barang yang haram, tapi memang harus selektif. Kita kan tidak tahu yang masuk ke kantong kita, yang masuk ke kelepek kita itu memang halal atau haram. Kalau memang lacet atau haram, jangan dimakan dengan anak bini. Ngapa? Dimakan bini ngajak lagu terus, dimakan anak tekak bantah. Kapan anak lawan kita nyala ke Tuhan. Ya Allah, ngapalah anak aku dipecat dan nurunnya. Padahal budak ini dicekoki dengan barang yang haram. Untuk membuat lembut hati anak keturunan, untuk membuat lembut hati manusia, maka beri asupan mereka barang yang halal. Termasuk yang kita makan. Kita ini kadang-kadang bertanya, apalah semayang pecah lesunya, apalah beribadah pecah lesunya. Padahal jangan-jangan di antara yang masuk ke badan kita masih barang yang haram. Barang yang haram ini berat, memperberat ibadah, membuat sholat tidak khusyuk, membuat hidup tidak tumakninah. Ingat cerita Yazid Bustami. Ada yang mengatakan Al-Hallaj, tapi saya pernah baca literaturnya tentang Yazid Bustami. Dia tidak merasakan nikmat ibadah lebih dari 20 tahun. Dia seleksi, apalah salahku ni, apalah dosa aku ni, apalah semayang aku rasa tak khusyuk. Aku tak sedap ni beribadah. Rasa tak tenang gitu beribadah.
Dicarinya dari sejak dia ingat sampai sekarang. Rasulullah belum pernah berdosa, tidak pernah makan barang yang haram, tidak pernah nyakiti wong, ngaku tidak nikmatnya beribadah. Akhirnya dia bertanya lah dengan emaknya, "Mak, waktu aku masih kecil atau waktu aku dalam perut, kira-kira apalah mak yang emak makan? Apalah dosa yang emak makan sehingga sampai menyebabkan aku sekarang tidak khusyuk beribadah?" Apa kata ibunya? "Wahai anakku, dari sejak engkau lahir dalam perut sampai engkau lahir, aku usahakan untuk memberikan asupan yang halal. Yang masuk ke badan kau itu halal jalur. Cuman memang katanya ada sikok kejadian ketika aku sedang mengandung engkau, suatu malam aku merasakan pengen yang makanan itu. Rasanya wangi yang wong bemasak ini. Nak melidak kati duit, nak minta rasa dak kolu, nak ngomong minta, jadi aku numpang nyium mambunya baik." Bapak-bapak jemaah, aku duduk di dekat wong bemasak itu nyium mampunya baik, muaskan dahaga, rasa pengen makanan itu. Jangan-jangan gara-gara nyium mampunya itulah. Bapak terbayang enggak dengan apa yang kita gawikan selama? Yang ngambil mambunya, padahal apa artinya mambu itu? Iyo, ngurangi makanan wong itu juga idah. Ngerusak apa yang dimakan wong itu juga idah. Karena mambu itu kan ngalir kemana-mana. Saking halusnya hati orang, sampai perkara sekecil itu pun dia berdampak kepada nikmatnya beribadah. Tapi ini kan termasuk kelompok ekstrim kanan dan terlalu berat. Kalau nak dicerita ke model mayat, mati gitu. Bakal tak sempurna. Tapi ini pengajaran untuk kita. Berhentilah mulai sekarang. Mana-mana yang memang bakal bahaya untuk diri kita dan keluarga kita, putuskan perkara yang haram itu. Mengapa? Merusak diri kita. Ya, anak bini tidak makannya, tapi aku makannya, akan terasa berkurang nikmat dalam beribadah. Coba bertahap kita kurangi perkara-perkara yang haram tadi. Insya Allah akan tunjukkan nikmatnya sedikit demi sedikit, terasa lemah sembahyang, terasa nikmat waktu kita membaca Al-Quran. Insya Allah. Nah, sini dikatakan di antara hikmah bagi orang yang sudah mampu menghindari perkara yang haram, yang baik yang dimakan ataupun yang dipakai, maka niscaya pikirannya akan terang benderang, cerdas, dia selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan, kemampuan Allah menghidupkan kematian, kemampuan Allah untuk menciptakan alam akhirat setelah kita mati, galau-galau kita bakal dibangkitkan di hari akhir. Itu penting sekali. Mengapa? Berhubungan dengan rukun iman kita. Kita harus percaya ada alam akhir. Kita harus percaya bahwa ada kehidupan abadi setelah kita hidup di dunia. Harus. Karena kalau kita tidak yakin, itu percuma kamu beragama. Karena pondasi dasar kita setelah beriman kepada Allah, beriman adanya hari akhir. Ngapa wong masih galak berdosa? Ngapa wong masih tidak takut diancam dengan neraka? Karena jangan-jangan di beberapa bagian imannya tentang hari akhir belum sempurna. Jangan-jangan dia ragu, adonian ndak alam barzakh, adonian ndak azab kubur, adonian ndak nikmat kubur. Nauzubillah, kita umat yang beriman kita sangat yakin, harus percaya al-qabru haqqun, bahwa kubur itu hak, alam barzakh itu pasti, nikmat kubur itu pasti, azab kubur juga pasti. Termasuklah pada mahsyar pasti, timbangan itu pasti, kita berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu pasti. Masuk neraka karena dosa pasti, masuk surga karena nikmat, karena pahala itu juga pasti. Di dunia ini yang tidak pasti. Kalau alam akhir itu pasti. Bahkan sebagian ulama mengatakan dunia ini cuma bayang-bayang kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya setelah kita lewat dari mati. Itulah kita betul-betul hidup. Ngapa? Khalidina fiha. Abadi kita selama-lamanya di sana. Kalau yang dapat azab abadi, kalau tidak sempurna, mohon maaf, sampai mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, abadi di azab Allah. Sedangkan kita yang beriman, beramal saleh, abadi mendapatkan nikmat. Itulah hidup sebenarnya.
Dunia baik, tapi akhirat jauh lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan abadi kita selama-lamanya. Nah, dilanjutkan di sini. Ini yang saya ceritakan dengan Pak Rizal kemarin. Bagaimana cara kita berpikir tentang makhluk, menyampaikan kita berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, karena keterangannya banyak, saya baca langsung saya terjemahkan. Setelah titik tadi. Wa dzalika, dan itu bi an ta'ammala bi fikrihi, bahwa dia harus menggunakan akalnya, wa tadabbara bi aqlihi, dan dia mengambil tadabbur, mengambil hikmah dengan akalnya, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah khalaqahu min nutfah, menciptakan dia dari nutfah, sperma, kemudian dipancarkan di rahim, di dalam rahim, faja'alaha 'alaqah, dan kemudian dengan perjumpaan antara sperma ayah dan sel telur ibu, opum ibu, maka dari itu terciptalah alaqah, zigot yang menempel di rahim ibu. Summa mudghah, kemudian dari zigot yang menempel di rahim ibu menjadi mudghah, seperti daging yang habis gumpalan daging yang habis digigit, itu makna mudghah. Summa khalaqa minha lahma, kemudian dari mudghah cikal bakal manusia ini dibentuk dinjuk daging, wa 'idhaman dinjuk tulang, wa 'urukan dinjuk jalur darah, wa asaban dan dinjuk jemari anggota tubuh, wa syaqqalaha sam'an, kemudian Allah sempurnakan diinjuk pendengaran, wa basaran penglihatan, wa 'adha, kemudian di antaranya panca indera yang lain. Summa sahalal khuruj lil janin, kemudian Allah beri jalan mudah sehingga janin tadi pacak keluar min batni ummihi, dari perut ibu. Ketahuilah sesungguhnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan Allah dalam proses penciptaan manusia. Manusia ini kalau desnya nak keluar, kalau waktunya nak lahir, ditolongi bidan, tak ditolongi bidan, keluar dewe. Kalau memang bagiannya nak lahir sempurna, tidak ditolongi, pacak lahir dewe. Karena Allah yang memudahkan jalan bagi manusia yang nak dijadikan manusia. Karena sudah Allah juru, Allah tiupkan ruh, Allah sempurnakan hak dia, bagian dia. Kalau memang hidup tulah. Tapi kalau memang bukan bagian dia untuk hidup di dunia, ada baik jalannya, ada baik caranya buat dia tidak lahir sempurna, meninggal atau meninggal sebelum lahir. Tapi karena kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran adalah fasilitas proses bersalin, baik yang normal ataupun sesar dan lain sebagainya, itu ikhtiari saja, pilihan saja mana yang kita pengen pilih. Tapi saya katakan, sering saya sampaikan di majelis taklim ibu-ibu, sesar itu sebenarnya pilihannya alasan kesehatan. Hanya itu alasan membolehkan diperlakukan sesar. Kalau alasannya cuma untuk kecantikan, menyenangkan suami, takut kendor ini, takut kendor itu, haram hukumnya sesar. Mengapa? Karena Allah sudah menentukan prosesnya melalui jalan itu. Tapi kalau pertimbangannya keselamatan nyawa ibu, keselamatan nyawa anak, disitulah berlaku hukum boleh. Berbahaya bagi anak, berbahaya bagi ibu, maka diperbolehkan sesar. Tapi ini, mohon maaf, kita ini kadang-kadang pengen normal, kapan dibawa ke bidan, kapan dibawa ke rumah sakit, sesar itulah begitu. Tidak baca lagi, jangan kenapa? Karena duit sesar lebih besar daripada bersalin normal. Kalau normal 500.000 bidan cuma dapat, tak ke sesar, belas-belasan. Nauzubillah, dokter, bidan yang menghalalkan segala cara kalian makan barang yang haram. Mengapa? Karena Allah beri jalan keluar yang baik melalui proses bersalin normal. Beda, sesempurna-sempurnanya wong yang sesar, masih sempurnalah yang lahir normal. Tapi ingat ya, alasan kesehatan. Kalau alasan keselamatan nyawa, maka diperbolehkan. Yang takut ini kadang-kadang Pak sengaja sesar makanya tanggal cantik, biar nanti lemak ngenam. Nauzubillah. Bukan bagian kita itu. Ya, yang menentukan tanggal itu bukan bagian kita. Kehendak Allah. Tapi kalau alasan kesehatan, tapi itu tadi yang saya katakan. Sekarang kadang-kadang masyarakat
Terrusak kan karena ya terpaksa uji bidan dan katanya sesar tuh. Ke rumah sakit sesar tuh. Anak aku yang keempat, yang ketiga dengan keempat itu dicap harus sesar. Tidak, pokoknya lemaklah aku datang ke dukun beranak lagi daripada sesar. Karena anak yang kedua, yang pertama tidak katanya problem, tidak katanya masalah. Tahu-tahu yang nomor 3 dicap harus sesar, tidak kan? Alhamdulillah, harusnya dikatakan sesar malam tanggal 12 di rumah sakit dekat pesantren gitu. Kalau tidak di sesar sore ini bahaya untuk ibu, bahaya untuk anak. Akhirnya aku nelpon Pak Rizal mana? Second opinion. Akhirnya tarik paksa, pokoknya bapak kalau tarik paksa kami tidak lagi bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa bapak dan nonton, ya pokoknya aku tantangan. Keluar, marahi rumah wong tua, marahi rumah mertua, dapatlah rumah sakit di Pelaju. Kapan dicek? Ini masih jauh, belum ada uji rumah sakit yang pertama. Ini bukaan ini, air ketuban sudah pecah, bakal mati, bakal. Kapan dibawa ke rumah sakit yang lain? Belum, masih lama. Ditundalah 2 hari 3 hari. Akhirnya sang anak lahir bertepatan dengan hari lahir saya, tanggal 14 Desember tahun 2013. Sehari sebelum kami berangkat umroh, waktu diberangkatkan Pak Dun. Jadi kalau aku lemaknya anak aku yang 3 ini ulang tahunnya deket. Aku dengan yang nomor 3 sehari pas, tanggal 14. Jadi kapan kue itu ganti lilinnya banyak. Lilin pertama anak niup sudah tuh aku ganti lilin, aku punya. Kalau yang pertama dengan yang nomor 2 dengan wong rumah sama apa? Yang nomor 2 sama dengan wong rumah. Selesai cuma sehari. Anak Idris itu tanggal 1 Juni, wong rumah tanggal 2 Juni. Kok mungkin dengan wong rumah waktu menjelang maghrib jam 5. Bukan maghrib. Jam 9, jam 10 malam. Ujian tahanlah 2 jam lagi. Biar ketemu jam tanggal 2. Jadi ulang tahunnya pas hari. Jadi tidak mati. Tidak tahanin 2 jam lagi. Akhirnya lahir. Tapi tetap kita ulang tahunnya siko bolu. 2 lele. Nah kalau yang pertama Aisyah tanggal 22 November dengan pisan-pisan. Ya, ulang tahun ini kan sebenarnya adat saja, tapi menghargai kehidupan. Bukan kita yang ngetel, kehendak Tuhan yang buat dia lahir. Kalau nak ngarepkan rumah sakit sesar tanggal 12, pasti lain kecuali kalau kita pas 14 Desember. Nikmat dari Allah. Tapi kalau pertimbangan kesehatan, manfaat untuk anak, manfaat untuk ibu, halal diperbolehkan. Bapak-bapak, kawan-kawan, jamaah pemirsa di dunia maya, itu berkenaan dengan berpikir tentang kuasa Allah dalam proses penciptaan manusia di dalam janin. Kita tidak pernah nyingok mak manu Tuhan bentuk. Kita tidak pernah nyingok mak manu Tuhan ngatur. Dari sejak awal proses ditumpahkan mani sampai dia jadi manusia sempurna tuh. Pernah tidak kita nyingok tangan Tuhan nyuilnya, mancung ke hidungnya, mendek ke mesak ke matanya? Tidak pernah. Padahal kita nyingok lukisan yang indah, bagus, cantiknya. Padahal kita nyingok kan gawe tangan tukang lukisnya, gitu. Tangan puas cat, itu juga pacar buat. Tapi ketika dia berhasil membuat lukisan yang indah, Allah kepakan pelukis itu hebat nian. Ngapa? Karena kita tahu prosesnya dan nyingok dia ngawin. Kagum gitu. Padahal kalau kita latih, jangan-jangan kita juga pacak ngawin. Sementara Tuhan nyenggol sedikit pun tidak uang di dalam rahimnya. Kita tidak pernah nyingok mana Tuhan nyuwel, mana Tuhan narik hidungnya, mana bentuk mukanya. Ketika dilahirkan sempurna wajah manusia. Tidak terbalik hidungnya, tidak ada pojok matanya, tidak ada di sini tidur. Sempurna Allah buat. Tapi kadang-kadang kita tidak ingat betapa hebatnya Allah. Sementara lukisan tadi mengatakan Allah hebatnya pelukis. Tapi ketika Allah ciptakan kita sempurna, lahir bayi sempurna, jarang kita tersebut Allah kehebat Tuhan itu. Nah, bukan luar biasa, itulah yang buat kita terhijab dari kuasa Allah. Padahal di dalam nikmat penciptaan itu, dalam kami karena skripsi aku tentang proses pertumbuhan janin selama di dalam perut ibu, paham benar bagaimana proses itu. Dari umur semalam sampai seminggu, 10 hari, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan sampai dilahirkan, ada semua kuasa Tuhan di situ. Dari sejak alaqah, mudghah, kemudian laham, terbentuk otot, terbentuk tulang belulang, keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu dulu zaman Harun Yahya masih ngetop itu kan itu panutan gitu ya.
Nah, setelah dia dapat bini banyak segala macamnya, nah cukup mati ketika orangnya ya. Tapi dia menggambarkan tentang kuasa Tuhan, bagaimana sel itu membelah diri agar dia jadi banyak. Kapan ada yang kelebihan, sel itu bunuh diri agar jangan. Jadi mohon maaf, waktu kita lahir, tangan kita selaput seperti bebek. Tangan kita ini ada selaputnya. Nah, ketika kita lahir ternyata terbuka semua, ini membelah. Jadi jemari. Bagaimana? Kemarin dia tumbuh merapat. Ketika masa dia tumbuh kembang, yang sel-sel yang menjadi selaput ini bunuh diri, makan dirinya dewe, sehingga sempurna menjadi jemari. Siapa yang gerakkannya? Allah. Tidak kate bidan yang pacak ngatur itu, tidak kate dokter ginekologi yang pacak ngatur itu. Allah yang berkuasa, Allah ciptakan keamanan, Allah yang membentuk diri kita. Nah, dilanjutkan lagi, saya lanjutkan. Ini sebenarnya panjang pembahasannya, tapi moga-moga tuntas, kita sempurnakan di pertemuan berikutnya. Wa alhamaha irtida'us syaddi. Allah beri petunjuk bagi sang anak untuk tahu di mana dia nyari makan. Mohon maaf, bayi yang lahir itu kapan diletakkan, ketika habis melahirkan bersalin, diletakkan di dada ibu, nyari dewe dia setua itu. Asupan ASI pertama itu. Padahal siapa yang ngajarinya nyedot itu? Kita yang tuanya lagi belum tentu baca nyedot itu. Tidak tahu mana cara. Budak ini kapan lahir bedecol tahu, ngerak ke bibirnya nyedot susu ibu tadi. Kalau bukan petunjuk Allah, maka mohon maaf, di antara hikmah bayi itu kalau di dalam rahim ibu kan makannya dari ari-ari ibu ke perut dia. Jadi mulut tidak bergunung, tapi Allah buat dia ngemot jempol ini. Itu pendidikan Allah nunjuk, tahu kaget kapan lah makanan dari perut lah putus, dari sinilah kamu makan. Nah cuman budak kapan lah sudah besar jangan lagi gigit jempol. Artinya tidak tuntas karena jangan-jangan tidak diinjak susu ibunya, diganti dengan susu sapi. Betul. Makanya kapan lahir besar anaknya rodok tuh lah. Maknya bukan mak manusia, sapi. Bapaknya nyerodok. Asalnya nama galak nih ya nama. Ya, jadi ilham dari Allah, petunjuk dari Allah sehingga bayi yang belum tahu apa-apa, panca inderanya belum sempurna, tahu menggerakkan bibir untuk mendapat ASI eksklusif, ASI pertama. Padahal itu, mohon maaf, ASI eksklusif itu kan ASI paling baik, imunisasi paling sempurna menyelamatkan anak. Antibiotik paling hebat. Kita lanjutkan, saya baca lagi. Wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnan summa ambata lahu al-asnan summa asqataha wa azallaha 'inda 7 sinin summa a'adahu marratan ukhra. Allah ciptakan bayi ini tidak bergigi. Awalnya tidak punya gigi. Akhirnya Allah tumbuhkan gigi. Berlalu waktu gigi pertama tanggal patah. Allah tumbuhkan lagi sampai umur 7 tahun Allah ganti dengan gigi baru. Yang kalau belajar biologi dulu, kalau anak di bawah 7 tahun berapa jumlah gigi? Pernah hitung? Kalau manusia sempurna berapa jumlah gigi? 11. 32 jadi 32. Jadi kalau yang kurang dari 32 manusia tidak sempurna, main maksud? Ya jelas, mohon maaf, menlah berkurang gigi lah dalam gigi. Ya sempurna ya. Kamera. Dari tidak punya gigi Allah tumbuhkan gigi, Allah lepaskan, Allah ganti yang sempurna. Itulah yang jadi 32 gigi dengan gigi susu tanggal, maka sempurna menjadi manusia dewasa. Siapa yang geraknya? Dokter gigi. Kate gawe Tuhan gawe. Kuasa Allah. Jadi dak kate dinjoknya ada, diambilnya lagi, dinjoknya lagi. Apa tamsilnya untuk kita? Semudah itulah Allah buat kita mati, kaget waktu Tuhan pengen hidup lagi ditumbuhnya lagi. Kuasa Allah berkenaan dengan kita harus yakin kita ini setelah mati kita bakal dihidupkan Tuhan. Nah, ini cerita tentang itu ya. Dari gigi dak kate diadokannya, dilepaskannya, dimunculkannya lagi. Jemari kita, kuku kita, rambut kita, lepas digentinya lagi. Copot digentinya lagi. Semudah itulah menghidupkan kita nanti setelah kita mati.
Saya lanjutkan. Kemudian waja'ala Allah Ta'ala ahwal al-'abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin. Allah ciptakan perubahan jasmani manusia dari kecil menjadi besar, wa min syabab ilal haram, dari remaja menjadi tua, wa min sihha ila saqam, dari sehat menjadi sakit, wa ja'al al-'abda kulla yawmin yanamu wa yastayqid. Allah jadikan manusia itu tidur dan bangun setiap hari, wa kadzalika sya'ruhu, dan juga seperti itu rambutnya, wa azfaruhu, dan juga kuku-kukunya. Kullama saqata minha, setiap kali gugur rambut dan kuku tadi, raja'a ila makan, Allah kembalikan tumbuh. Dari yang gugur tadi muncul lagi, yang lepas tadi muncul lagi. Wa kadzalika al-lail wan nahar, sebagaimana juga malam dan siang, yatanawabani, bergantian. Kullama zahaba ahaduma, setiap siang hilang malam ganti gini, malam hilang siang ganti gini. Jaa al-akhar wa kadzalika syams wal qamar wan nujum, sebagaimana matahari, rembulan dan bintang gemintang, was-sahab, dan awan, wal matar, dan hujan. Kullaha taji'u wa tadhhabu, setiap itu datang pergi bergantian sesuai dengan skenario Tuhan. Wa kadzalikal qamar yanmahiqu kulla syahrin, dia mengerucut, mengecil, akhirnya hilang. Wa yatakamal, kemudian balik lagi sempurna jadi bulan. Kapan semakin kojo ngeci hilang, putus, kayak masak bulan lagi sempurna. Seperti itulah rembulan. Summa yanmahiku wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamar, begitu juga gerhana matahari dan rembulan. Haitsu yadhhabul daw minha summa ya'ud, ketika gerhana datang gelap, berlalu gerhana, cahaya kembali datang, bergantian, bergulir sesuai dengan kehendak Tuhan. Wa kadzalikal ardu takunu yabisa, sebagaimana bumi yang kering kerontang, summa yambitullahu fiha an-nabat, kemudian Allah kirim banyu, Allah tumbuhkan dari bumi yang kering tadi tumbuh-tumbuhan. Summa yadhhab minha, kemudian datang lagi kemarau, yang kemarin menghijau kering lagi, hilang lagi, mati lagi. Pataudu ya bisa, kemudian menjadi kering kerontang lagi tadi. Tanah kering kemarau, Tuhan kirim hujan, tumbuh hijau. Allah tarik banyu, kering lagi, mati lagi. Kayak besok datang musim hujan, Allah tumbuhkan lagi. Seperti itulah semudah Allah menghidupkan kita nanti di akhirat. Summa tambitu marratan ba'da ukhra, kemudian tumbuh-tumbuhan bergantian. Walladzi qadara 'ala dzalika kullu, sesungguhnya dialah Allah yang mampu melakukan perbuatan itu. Qadirun 'ala ihya'il maut, pastilah mampu menghidupkan setelah orang-orang dimatikan. Ya, ingat ya, awalnya dak kate ado, ditariknya ado, dibuatnya muncul mati, dibuatnya tumbuh mati, tumbuh lagi, kering basah, kering lagi, bergantian. Allah mampu melakukan itu yang lebih besar daripada kita. Allah pasti mampu menghidupkan kita setelah kita mati nanti. Ba'da panaihi, setelah kita mati, kita hancur, maka Allah pasti akan menghidupkan kita lagi fil ardi. Fa'alal abdi ayyaktural fikr, sesungguhnya kita harus banyak berpikir fi dzalika, tentang hal itu, hatta yaqwa imanuhu, sampai semakin kuat imannya, bil ba'si, tentang kepastian adanya dibangkitkan setelah kita mati, ba'dal maut. Wa ya'lam, dan dia mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ya ba'athuhu, akan membangkitkan kelak, wa yujazihi, dan akan mengganjarnya, membalasnya, bi'amalihi, dengan amal perbuatannya. Fa'ala qadari quwwati imani, sesuai dengan kekuatan iman orang tadi. Bidzalika yajtahidu fi ta'ati wajtinabul mukhalafati lisyarr, karena kita yakin bahwa ada akhirat, kita yakin kita bakal dibangkitkan, kita mempertanggungjawabkan amal kita, pastilah kita akan hati-hati dalam berbuat, bergiat dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Ngapo? Karena yang kita gawe tidak bakal luput dari penilaian Allah, tidak bakal luput dari penghargaan Allah kalau baik, tidak akan bakal luput dari azab Allah kalau buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah
Pemirsa Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, ini penjelasannya panjang, tapi sebenarnya mengajak kita berpikir tentang makhluk untuk sampai keyakinan kepada Allah dan kepada hari akhir. Bahwa apa yang kita kerjakan di dunia, buahnya, hasilnya akan kita petik di akhirat. Maka mari kita beramal semampu kita, sebaik kita, sekuasa kita, karena semua amal kita tidak sia-sia. Semuanya akan berbuah kebaikan di akhirat, insya Allah. Mana-mana yang dilarang oleh Allah jauhi, hindari. Mengapa? Karena berbuah buruk untuk kita di dunia, menghambat ibadah, merusak pikiran, buat lesu beribadah, di akhirat kita diazab oleh Allah. Na'udzubillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, hari ini kita agak serius bicara cerita tentang akhirat. Nak nyempes wong tak kenal kan? Ada dikit tadi, cuman tipis lah ya. Mohon maaf. Pacak ngeles beliau dulu. Mohon maaf. Semoga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis taklim kita ini dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jari-jari wal ma'asi zahir wa batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna amalan salihan mutaqabbalan, Allahumma arzuqna qalban khashi'an tardah, Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan tuballighuna biha sahajatina nazura baitikal mukarram fil Makkah al mukarramah wa an nazura qubur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Madinah al munawwarah. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah biridha lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad.